Punya rahasia berhubungan dengan wanita lain di belakang sang istri, ternyata seorang guru ini nampaknya menerima karma. Wanita selingkuhannya ternyata punya hubungan dengan lelaki lain yang ternyata saudaranya sendiri. Seorang lelaki bernama Irfan S. Nuha berusia 49 tahun. Lahir di Tomohon, tak lama dirinya pun pindah ke Manado. Sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Pekerjaannya dirinya adalah seorang guru mengajar matematika. Irfan bekerja di salah satu SMK swasta. Dikenal sebagai guru yang baik, pintar, dan juga dihormati banyak orang. Kerap mengikuti seminar-seminar, tak lama akhirnya Irfan pun berkenalan dengan seorang wanita berprofesi sebagai seorang dosen bernama Nurfana Lewan berusia 47 tahun. Nur sendiri adalah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Swasta di Manado. Setelah berkenalan di seminar tersebut, antara Nur dengan Irfan sendiri makin dekat dan merasa cocok satu sama lain, meskipun Nur tahu kalau Irfan sudah punya keluarga. Nur sendiri adalah ibu tunggal dengan 2 anak. Nur dengan profesi yang bagus, punya kehidupan yang mapan, bahkan kedua anaknya pun sudah dewasa. Keduanya makin akrab, merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya berhubungan di belakang istri dari Irfan. Bahkan keduanya pun kerap melakukan hubungan suami istri dan hubungan ini pun terjalin cukup lama. Irfan yang sudah punya istri dan anak pun nampaknya menemukan kecocokan dalam diri ibu dosen hingga akhirnya dirinya melakukan perselingkuhan ini. Bahkan secara rapi, istri Irfan sendiri tak pernah curiga kalau sang suami ada wanita lain. Karena Irfan sendiri memang selalu sibuk di sekolahan, tak hanya ngajar, Irfan sendiri berkecimpung di dunia TU-nya. Namun nampaknya kesibukan Irfan pun dimanfaatkan oleh dirinya dengan berselingkuh dengan wanita lain tanpa sang istri tahu. Irfan sendiri dikenal sebagai guru yang terlihat tak pernah punya masalah. Bahkan menurut sang istri, tak hanya murid-murid yang menyukai, rekan-rekan kerja dari Irfan pun yakin kalau Irfan adalah orang yang baik dan ayah yang baik untuk anaknya di rumah. Seakan menemukan kebahagiaan lain di tempat ibu dosen, Irfan sendiri mendapatkan rasa manja dari ibu dosen yang selalu memanjakan dirinya. Bahkan bu dosen yang punya 2 anak yang sudah besar pun selalu kosong di rumahnya, hingga Irfan pun leluasa datang ke rumah bu dosen kapanpun. Irfan sebagai laki-laki nampaknya diprioritaskan oleh bu dosen di tengah kesibukan sang istri yang mengurus rumah tangga dan anak-anak. Suatu hari di rumah Irfan pun rame. Irfan menghubungi Nur dan curhat kepada Nur. Tak lama Nur pun meminta Irfan untuk datang ke rumahnya, mengingat saat itu kedua anak dari Nur sedang keluar kota. Besoknya jam 10 pagi Irfan pun datang ke rumah Nur. Keduanya pun sempat makan siang di luar di dekat rumah Nur. Usai makan siang, keduanya pun kembali ke rumah Nur. Di sana mereka pun ngobrol lagi, namun ternyata Irfan pun menginginkan jalan-jalan di luar. Akhirnya keduanya pun pergi menggunakan mobil Nur untuk jalan-jalan di Manado. Saat di jalan-jalan itulah Irfan mengaku kalau dirinya ingin istirahat di hotel dan tidur di hotel bermalam dengan Nur. Keduanya pun akhirnya menginap di hotel dan keduanya pun berduaan semalaman. Di hotel tersebut mereka ngobrol seperti biasa, tak lama mereka melakukan hubungan suami istri. Namun saat melakukan, Nur menyebutkan nama lelaki lain. Irfan kesal dan meminta penjelasan dari Nur. Ternyata saat itu Nur mengakui kalau dirinya pun punya lelaki lain berhubungan dengan lelaki lain. Irfan pun memaksa meminta Nur berterus terang siapa lelaki tersebut. Makin kesal Irfan karena ternyata lelaki tersebut adalah sepupu Irfan sendiri. Irfan yang kesal ngamuk saat itu pun dirinya langsung mencekik hingga lemas. Irfan yang panik saat melihat Nur krisis pun menelepon pihak hotel dan membawa Nur ke rumah sakit. Di rumah sakit Irfan menghubungi Nur karena ternyata Nur sudah dinyatakan tak bernyawa. Irfan menghubungi anak pertama Nur menceritakan kalau Nur sudah tak bernyawa. Alasannya saat itu mereka berdua sedang makan, namun tiba-tiba Nur sesak napas. Keluarga dari Nur pun datang ke rumah sakit dan merasa curiga. Bahkan tak lama keluarga Nur melaporkan kepada pihak yang berwajib melakukan otopsi atas jasad Nur. Usai diselidiki, Nur sendiri berpulang usai mendapatkan cekikan dan saat itu Nur pun kekurangan napas. Irfan pun diamankan pihak yang berwajib. Di awal Irfan membantah, namun akhirnya mengakui dirinya pelakunya. Irfan sendiri mengaku dirinya cemburu mendengar Nur menyebutkan nama lain dan ternyata berselingkuh dengan sepupunya sendiri. Terkait permasalahan ini, Irfan sendiri diamankan dan menjalani persidangan. Namun Irfan hanya mendapatkan vonis 6 tahun. Keluarga Nur kecewa namun tak bisa berbuat apa-apa. Menginginkan Irfan dihukum seberat-berat, namun ternyata Irfan sendiri hanya mendapatkan hukuman 6 tahun. Keluarga dari Irfan tak menyangka ternyata Irfan menghabisi wanita selingkuhannya. Bahkan istri dari Irfan pun tak menyangka kalau sang guru matematika ini punya hubungan lain. Keluarga dari Irfan sendiri nampaknya memaafkan Irfan dan menunggu, terutama sang istri dari Irfan yang tetap setia menunggu Irfan keluar dari tahanan.
Kedua anak Irfan sendiri pun nampaknya sudah memaafkan sang ayah dan meminta sang ayah berubah usai nanti keluar. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.